Perkenalkan, nama saya Maria Cemiastari, NIM 18100-222 dari jurusan Akuntansi Universitas Nusa Cendana, Kupang. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan untuk isu kepemilikan konsolidasi pada bagian saham preferen anak perusahaan yang beredar. Pada contoh soal, teman-teman bisa melihatnya diilustrasikan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 20x0 pada nilai bukunya sebesar 240 juta dan mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas dasar. Yang kedua, PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140 juta di tahun 20x1 dan mengumumkan dividen sebesar 60 juta. Dan yang ketiga, PT Anak melaporkan laba neto sebesar 50 juta di tahun 20x1 dan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta. Di sini diasumsikan juga bahwa pada tanggal 1 Januari 20x1, PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal 100 juta dijual pada nilai nominalnya dan PT Induk tidak membeli saham tersebut. Yang pertama, kita akan mencari perhitungan untuk alokasi laba neto PT Anak. Dari total laba neto sebesar 50 juta yang dilaporkan oleh PT Anak untuk tahun 20x1 sebesar 12 juta. 12 juta kita peroleh dari perhitungan nilai nominal saham preferen sebesar 100 juta dikalikan dengan presentasi saham preferen sebesar 12%, menghasilkan 12 juta yang nantinya dialokasikan ke pemegang saham preferen sebagai dividen periode sekarang. Di sini PT Induk mencatat bagian atas jumlah sisanya yang dihitung sebagai berikut. Yang pertama, laba neto PT Anak 20x1 sebesar 50 juta kita kurangi dengan dividen preferen sebesar 12 juta menghasilkan laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa sebesar 38 juta. Selanjutnya kita kalikan dengan bagian proporsional PT Induk sebesar 0,80 atau 80% menghasilkan pendapatan PT Induk dari PT Anak sebesar 30.400.000 rupiah. Selanjutnya, laba yang telah dialokasikan ke pemilikan minoritas untuk tahun 20x1 adalah total dividen preferen PT Anak dan bagian 20% pemegang saham biasa minoritas PT Anak sebesar 38 juta dari sisa laba setelah dikurangi dividen preferen. Nah, untuk bagian pencatatannya, teman-teman bisa melihat yang pertama, dividen preferen PT Anak sebesar 12 juta kita jumlahkan dengan laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas PT Anak sebesar 7.600.000. Ini kita peroleh dari laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa sebesar 38 juta dikalikan dengan 0,2 atau 2%, menghasilkan pendapatan kepemilikan minoritas sebesar 19.600.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan membuat ayat jurnal eliminasi yang nantinya akan terdapat dalam kertas kerja. Yang pertama, pendapatan dari anak perusahaan sebesar 30.400.000 pada debit terhadap dividen diumumkan saham biasa sebesar 24 juta pada kredit dan investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 6.400.000 pada kredit. Yang kedua, pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 19.600.000 pada debit terhadap dividen diumumkan saham preferen sebesar 12 juta pada kredit dan dividen diumumkan saham biasa sebesar 6 juta pada kredit, lalu kepemilikan minoritas sebesar 1.600.000 pada kredit. Yang ketiga, saham biasa PT Anak sebesar 200 juta pada debit dan saldo laba per 1 Januari sebesar 100 juta pada debit terhadap investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 240 juta pada kredit dan kepemilikan minoritas sebesar 60 juta pada kredit. Yang keempat, saham preferen PT Anak sebesar 100 juta pada debit terhadap kepemilikan minoritas sebesar 100 juta pada kredit. Nah, sekian dulu penjelasan saya terkait perhitungan untuk isu konsolidasi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1.